Gelombang balasan ke-84 telah diluncurkan dengan menargetkan pesawat pengisi bahan bakar dan armada dukungan logistik militer Amerika Serikat di pangkalan Al-Qarj. Iran masih menargetkan pangkalan-pangkalan militer AS dengan tujuan mengusir tentara AS dari Teluk Arab. Pada gelombang 84, rudal-rudal Iran berhasil menargetkan sejumlah pesawat pengisi bahan bakar dan armada logistik milik militer Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Qarj. Di Arab Saudi, dalam operasi lanjutan gelombang ke-84 dengan Sandi Ya Sahib Al-Zaman, balasan ini didedikasikan untuk pahlawan Nader Mahdavi dan pejuang lainnya yang telah menaklukkan AS pada tahun 1960-an. Operasi ini berhasil menargetkan sejumlah titik kumpul tentara AS di Pulau Bubian dengan kombinasi rudal dan drone. Dalam serangan balasan ini, sejumlah tentara Angkatan Laut AS tewas dan terluka akibat terkena serangan rudal dan drone. Para tentara itu dibawa ke Rumah Sakit Saleh Al-Sabah, Muhammad Al-Ahmad, dan Rumah Sakit Ali Al-Salem. Pemirsa, militer Iran merilis rekaman peluncuran drone yang menargetkan sejumlah situs strategis di Israel, termasuk pusat radar di kota pelabuhan Haifa dan fasilitas bahan bakar di pangkalan udara Ben Gurion. Militer Iran merilis rekaman detik-detik peluncuran gelombang drone menuju wilayah Israel pada Sabtu waktu setempat. Serangan tersebut menargetkan pusat perang elektronik dan radar ELTA di kota pelabuhan Haifa. Selain itu, fasilitas penyimpanan bahan bakar di pangkalan udara Ben Gurion juga diklaim menjadi sasaran utama dalam operasi ini. Pihak militer Israel mengonfirmasi telah mendeteksi rangkaian rudal dari arah Iran dan terus mengaktifkan sistem pertahanan udara guna mencegah ancaman tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan udara yang menargetkan sejumlah kapal militer milik Angkatan Laut Iran pada hari Sabtu waktu setempat. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengunggah sebuah rekaman melalui akun media sosial X yang menunjukkan serangan terhadap kapal-kapal milik Iran. Meski lokasi dan waktu pasti serangan tidak disebutkan secara rinci, CENTCOM mengklaim era gangguan Angkatan Laut Iran terhadap pelayaran dunia telah berakhir. Pemirsa, langit Palestina berubah menjadi medan pertempuran udara saat sejumlah rudal Iran dihancurkan oleh sistem pertahanan Israel di atas kota Ramallah. Inilah detik-detik sejumlah rudal melesat dan hancur berkeping-keping di langit Palestina, tepatnya di Beit Rima, sebelah utara Ramallah. Pemerintah Israel mengonfirmasi telah mendeteksi serangan rudal langsung dari wilayah Iran. Warga di seluruh negeri telah diinstruksikan untuk segera memasuki area perlindungan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Korps Gada Revolusi Islam terus melancarkan gelombang serangan drone dan rudal ke-84 yang menyasar aset strategis Amerika Serikat dan juga Zionis Israel. Sebelas orang terluka akibat serangan rudal Iran di wilayah Estaol dekat Yerusalem. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah pemukiman warga. Layanan darurat Magen David Adom disibukkan dengan evakuasi 11 korban luka di Estaol dekat Yerusalem. Di saat bersamaan, Israel untuk pertama kalinya sejak perang meletus bulan lalu berhasil mencegat rudal yang ditembakkan dari wilayah Yaman. Hal ini menandai semakin banyaknya front pertempuran yang dihadapi militer Israel. Sementara itu, pertempuran darat di Lebanon Selatan juga terus memanas. Militer Israel mengkonfirmasi 9 tentaranya terluka dalam 2 serangan berbeda di wilayah tersebut. Sementara itu, pemirsa, perang panjang di Timur Tengah menyebabkan gangguan pasokan bahan bakar minyak di berbagai negara, salah satunya di Ethiopia, Afrika Timur. Kondisi ini memicu antrian panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum.
Inilah pemirsa kondisi antrean di SPBU Addis Ababa, Ethiopia, Afrika Timur. Sejumlah kendaraan pribadi dan angkutan umum menunggu antrean untuk mengisi BBM. Sementara di beberapa SPBU diumumkan tidak memiliki stok BBM. Pemerintah Ethiopia telah menginstruksikan lembaga publik dan perusahaan milik negara untuk memberikan cuti tahunan atau work from home atau bekerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi BBM nasional dan kebutuhan transportasi. Maret ini, pemerintah Ethiopia meminta masyarakat setempat untuk menghemat bahan bakar dan memprioritaskan alokasi untuk proyek-proyek publik utama. Ethiopia, negara di tanduk Afrika dengan sekitar 130 juta penduduk, tetap sangat rentan terhadap guncangan eksternal karena mengimpor semua bensinnya yang sebagian besar dari Teluk. Sebagai negara yang terkurung daratan, Ethiopia bergantung pada pelabuhan Djibouti untuk impornya. በደረሰበት አሰቃቂ ጥቃት ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል። Pemirsa, pemerintah Kuwait merilis rekaman kebakaran besar yang melanda Bandara Internasional Kuwait. Belum ada konfirmasi siapa pihak yang berada di balik kebakaran ini. Kejadian ini disebutkan terjadi pada Kamis malam waktu setempat. Tangki truk bahan bakar bandara terbakar hebat dengan kepulan asap tebal. Sebelum terjadinya kebakaran, otoritas penerbangan sipil Kuwait menyebutkan ada sebuah drone yang menyerang bandara. Sementara itu pihak Kuwait belum bisa memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.